لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kepada Allah. Mari kita ikuti bagaimana amalan-amalan yang harus dilakukan sebagai umat Islam ketika mujahadah atau jihad fisabilillah atau tabligh atau dakwah atau amar ma'ruf nahi mungkar. Ketahuilah ruhnya agama Islam adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika umat Islam sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka yang terjadi adalah saling curiga, saling bermusuhan, saling tidak percaya antara satu yang lain, bahkan akan hilang ibadah-ibadah sebagai pilar-pilar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani faqad ata'a Allah wa man 'asani faqad 'asa Allah wa man ata'al imama faqad ata'ani wa man 'asal imama faqad 'asani. Hadis riwayat dari sahabat Abu Hurairah anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mentaatiku berarti ia mentaati Allah. Barang siapa tidak taat kepadaku berarti ia tidak taat kepada Allah. Barang siapa mentaati imam, pemimpin, berarti ia mentaatiku. Barang siapa tidak taat kepada imam atau pemimpin atau kepala negara atau presiden, maka berarti ia tidak taat kepadaku. Maka kita harus mengikuti aturan-aturan pemerintah selama tidak menentang dengan aturan-aturan Allah. Ketika menentang aturan Allah, maka kita tidak wajib mengikuti, karena di dalam sabda yang lain, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayalikum umara'u yufsidun wa ma yuslihullahu bihim aktsaru faman amila minhum bi ta'atillah falahumul ajru wa alaikumus syukru wa man amila minhum bi ma'siyatillah fa alaihimul wizru wa alaikumus sabru. Rawahul Baihaqi. Hadis riwayat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak kalian akan dipimpin oleh para pemimpin yang berbuat kerusakan, akan tetapi perbaikan yang Allah adakan lewat mereka lebih banyak. Barang siapa di antara mereka taat kepada Allah, maka akan mendapat pahala dan kalian harus bersyukur. Jadi kalau kita dapat pemimpin yang baik, kita harus bersyukur, dan pemimpin itu akan mendapat pahala yang luar biasa besarnya. Karena setiap kebijakan pemimpin yang dilakukan, maka semua orang yang melakukan kebijakan yang baik itu, pemimpin itu akan mendapat pahalanya.
Dan barang siapa di antara mereka bermaksiat kepada Allah, maka ia yang akan menanggung dosanya sendiri dan kalian harus bersabar. Jadi kalau pemimpin itu baik, luar biasa, kita harus bersyukur yang banyak. Kemudian pemimpin itu akan mendapat pahala yang sangat besar. Kalau pemimpinnya berbuat dosa, dosa itu akan ditanggung dia dan kita harus bersabar. Karena kurang adilnya pemimpin adalah sebuah musibah dan musibah harus disabari. Adilnya pemimpin adalah sebuah nikmat dan nikmat harus disyukuri. Kalau kita tidak pandai-pandai bersyukur terhadap nikmat Allah, maka yang paling menakutkan kalau nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. An Jubair bin Nufairin wa Kasir bin Murrah wa Amr bin al-Aswad wal Mikdam bin Ma'di Karibah wa Abi Umamah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal amira idza btaghar ribata fin nas afsadahu. Rawahu Abu Dawud. Hadis riwayat dari sahabat Jubair bin Nufair, sahabat Kasir bin Murrah, sahabat Amr bin Aswad, sahabat Mikdam bin Ma'di Karibah, dan sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhum dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya seorang pemimpin jika mencari sesuatu yang dapat menimbulkan keraguan di kalangan rakyatnya, berarti dia telah merusak rakyatnya sendiri. Jadi kalau punya kebijakan yang menjadikan rakyat ini susah, artinya mereka sudah menimbulkan kerusakan terhadap umatnya sendiri. Jadi arti dari hadis ini, kalau seorang pemimpin menuduh rakyatnya, melontarkan prasangka buruk terhadap rakyat, kurang percaya terhadap rakyat, hal itu sebetulnya mendorong mereka untuk memperlakukan rakyat sebagai musuhnya, padahal rakyat itu adalah tanggung jawabnya. Jadi harus dilindungi, diarahkan, dibimbing dengan baik. Dan memang menjadi pemimpin itu sesuatu yang sangat amat sulit. Bayangkan memimpin sak negara, kita sedang memimpin satu keluarga, punya anak 4, yang 1 cocok, yang 3 tidak cocok, yang 2 cocok, yang 2 tidak cocok. Itu baru mimpin satu keluarga. Nah, ini mimpin satu negara. Maka semua umat diwajibkan taat kepada pemimpin selama pemimpin itu tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Karena kalau tidak ada ketaatan, bagaimana negara bisa berjalan? Maka sampai pada satu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan sebuah kepemimpinan yang hampir tidak mungkin terjadi, yaitu hadis yang diriwayatkan ini. An Ummil Husain radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam in umira alaikum abdun mujadda'un aswadu yaqutuhum bi kitabillah fasma'u lahu wa ati'u. Rawahu Muslimun. Hadis riwayat dari sahabat Ummul Husain radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian dipimpin seorang budak yang berambut keriting dan berkulit hitam, itu kan sudah sampai mentok itu. Perumpamaan yang mungkin saja tidak pernah terjadi. Wong di Mekah kok sampai dipimpin budak yang hitam, rambutnya berindil-berindil itu. Tapi ketika pimpinan itu menuntun kalian dengan kitabullah, maka dengarkan dan taati. Karena ketaatan rakyat terhadap pemerintah akan membawa manfaat yang luar biasa. Coba kalau satu negara itu demo atau apa yang terjadi, kita mau sholat tidak tenang, mau ibadah tidak tenang, maka Rasulullah mewajibkan taatnya umat terhadap pemerintah selama kebijakannya tidak menentang hukum-hukum Allah. Kalau menentang hukum-hukum Allah,
maka kita tidak diperbolehkan taat kepada pemimpin. An Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min amirin yali amral muslimina thumma la yajhadu lahum wa yansahu illa lam yadkhul ma'ahumul jannata rawahu Muslimun. Hadis riwayat dari sahabat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap pemimpin yang mengatur urusan kaum muslimin tetapi tidak bersungguh-sungguh dalam mengusahakan kemaslahatan mereka dan tidak menasihati mereka, maka ia tidak akan bisa masuk surga bersama-sama mereka. Artinya ketika kepemimpinan yang tidak benar, maka resikonya pun akan tinggi, besar sekali, karena membawa pengaruh satu negara. Ini sebetulnya juga untuk pelajaran bagi setiap umat Islam yang punya keluarga. Tidak harus presiden, tidak harus gubernur, tidak harus lurah, tapi per kepala keluarga itu punya tanggung jawab bagaimana anak-anak kita, istri-istri kita. Terkadang kita memahami satu hadis itu tidak salah tapi kurang sempurna. Contoh, di antara yang sering kurang pas memahami nafkah batin terhadap istri. Nafkah batin diartikan kumpul ketika bersetubuh, itu tidak salah, tapi itu pemahaman yang sangat minimal. Ketika hadis dipahami dengan secara minimal, maka hasilnya pun menjadi minimal. Pemahaman nafkah batin secara maksimal, bagaimana imannya anak istri kita, bagaimana ibadahnya anak istri kita, itu nafkah batin. Nafkah zahir, makan, minum, pakaian jangan sampai telat. Nafkah batin, bagaimana imannya anak istri kita, itu juga harus dipikirkan betul. Ya, terkadang kita itu memikirkan ibadah anak istri kita kurang maksimal, memikirkan nafkahnya maksimal. Semua dicawisi, tapi tidak sholat, tidak tahu orang tuanya. Tidak puasa, orang tuanya tidak tahu. Terkadang menjalankan amalan-amalan yang berbentuk dosa, bahkan sampai dosa besar, seperti minum minuman keras, berjudi. Sementara orang tuanya tidak tahu. Itu artinya belum mampu menafkahi batin terhadap anak istri. Jadi istri itu juga harus dibimbing bagaimana imannya semakin kuat, imannya semakin kuat. 1-2 kali ditinggal dari rumah agar tertata imannya, karena nanti kita akan mati. Maka banyak wanita stres ketika ditinggal mati suaminya karena jarang ditinggal dari rumah. Seandainya ditinggal dari rumah murni untuk mencari uang, itu juga nanti akan semakin stres karena kehilangan orang yang mencarikan uang. Tapi kalau sering ditinggal, mungkin iktikaf di masjid 3 hari dalam 1 bulan, ya, 40 hari dalam 1 tahun, menebus diri untuk selamat dari api neraka, itu diantaranya kan sholat berjamaah 40 hari tanpa tertinggalkan takbiratul ihram. Kalau ini sudah kita lakukan, istri, anak sudah sering, oh bapak pergi menebus diri, kemudian wafat, mereka sudah terbiasa ditinggal. Ini menguatkan iman anak istri. Jadi itu nafkah batin yang terbesar. Bagaimana kita memikirkan imannya anak istri kita, Islamnya anak istri kita, biar tertata dengan baik, menjalankan syariat dengan baik,
punya akidah yang kuat, punya keyakinan terhadap Allah yang kuat, itu justru nafkah batin yang terbesar. Lah, kita terkadang mendengarkan tausiah di dalam acara manten, nafkah batin uling nunggoni kumpul nih. Tidak mungkin nanti kita ketika mati dihisab, kamu si fulan, istrimu semalam dikumpuli berapa kali? Tidak. Terkadang malah istri itu sampai blenger-blengeren, ya. Sing lanang gegeri ya, sing wedok ngasih blengeren. Dikandani ku ora tahu ziarah Pak Demu, wah aku nek lunga ning gone Pak D ku 3 dina kok nafkah batine piye? Nafkah batin ku lek kumpul ae. Kekuatan iman menjalankan syariat Islam dengan tekun, itulah hakikat dari nafkah batin. Alhamdulillah sudah kita ikuti beberapa hadis bagaimana kita harus taat kepada pemerintah dengan taat sepenuh hati, zahiran wa batinan, asal pemerintah tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limuqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.